Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tita Suci Azahra, mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait hasil ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Izin share screen. Berikut adalah soal yang diberikan untuk ujian akhir semester genap 5 dan kuliah akuntansi. Di bagian A, in-depth persen, yield 7%, harga perolehan di tanggal 31 Desember 2019, $89.80, yaitu 5% dikali dengan nilai obligasi, yaitu 5 juta, sehingga menjadi $250.000. Karena yieldnya 7%, yaitu lebih tinggi daripada coupon rate sebesar 5%, maka obligasi dibeli dengan harga diskon. Yang pertama, kita diminta untuk membuat jurnal terkait dengan obligasi yang diasumsikan sebagai investasi held to maturity. Yang pertama terkait pencatatan pembeliannya, yang kedua obligasi di tahun 2020, dan yang ketiga obligasi di tahun 2021. Yang pertama, jurnal terkait obligasi yang diasumsikan sebagai investasi held to maturity mencatat pembelian di mana debit investment in bond sebesar $4.589.980 seharga dengan senilai harga perolehan di 31 Desember 2019 dengan kredit cash. Kemudian untuk obligasi tahun 2020 terdapat debit cash sebesar $250.000 karena dia membeli obligasi sehingga mengeluarkan uang cash sebesar $250.000, kemudian debit debt investment sebesar $71.299 dan kredit interest revenue sebesar $321.299. Interest revenue dihitung dari 7%, yaitu yield dikali dengan harga perolehan, yaitu 4 juta sekian. Debt investment adalah pertambahan dari nilai obligasi atau selisih nilai obligasi dengan cash yang diterima. Kemudian jurnal terkait pembelian obligasi tahun 2021, debit cash sebesar $250.000 dan debit debt investment sebesar $76.290. Di mana interest revenue yang dikredit sejumlah $326.290. Interest revenue dihitung dari 7% dikali dengan $4.661.279. Debt investment adalah pertambahan nilai obligasi atau selisih nilai obligasi dengan cash yang diterima. Selanjutnya yang kedua, jurnal terkait obligasi yang diasumsikan sebagai investasi trading. Yang pertama kita mencatat pembelian, di mana di akun debit ada investment in bond sebesar $4.589.980 dan akun cash di kredit sebesar $4.589.980. Kemudian obligasi tahun 2020 mencatat cash di debit sebesar $250.000, debt investment di debit sebesar $71.299 dan interest revenue di kredit sebesar $321.299. Untuk investasi trading pada akhir periode investasi disesuaikan ke nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar masuk ke laba rugi. Sehingga ada jurnal yang lain yaitu fair value adjustment trading di debit sebesar 2008 dan unrealized gain income di kredit sebesar 2008. Selisih antara nilai yang tercatat yaitu 4.600.000 dan nilai wajar sebesar 4.663.000 yaitu sebesar 2008 merupakan kenaikan nilai wajar yang dihitung sebagai unrealized gain. Selanjutnya, obligasi di tahun 2022 tercatat cash di akun debit sebesar $250.000,
Debt in investment di akun debit 81.630 dan interest revenue sebesar 331.630. Untuk investasi trading pada akhir periode investasi disesuaikan ke nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar masuk ke dalam laba rugi. Selisih antara nilai tercatat yaitu 4.819.198 dan nilai wajar sebesar 4.820.453 yaitu sebesar 1.255 merupakan kenaikan nilai wajar yang dihitung sebagai unrealized gain, sehingga dicatat fair value adjustment trading pada debit sebesar 1.255 dan unrealized gain income pada akun kredit sebesar 1.255. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, soal pertama yaitu in-equity securities. Informasi soal menyatakan bahwa PT Kris membeli 70.000 dari 280.000 saham dari PT Klunar. Persentase kepemilikan dari PT Kris terhadap PT Klunar itu adalah 70.000 dibagi dengan 280.000 atau 25%. Karena 25% ini menunjukkan significant influence menurut pendekatan pendekatan yang ada di materi, maka digunakanlah equity method. Baik, yang pertama diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan PT Kris selama tahun 2020 dan 2021 apabila PT Kris memiliki significant influence dan tidak memiliki Yang pertama, jurnal selama tahun 2020 dan 2021 dan kondisi memiliki significant influence. Karena kepemilikan saham PT Kris terhadap PT Klunar itu sebesar 25%, maka menunjukkan adanya significant influence atau menggunakan equity method. Pada tanggal 10 Januari 2020, PT Kris membeli 70.000 lembar dari 280.000 lembar saham yang beredar dari PT Klunar dengan harga 3.520 per lembar dan ditambah dengan komisi broker yaitu 600.000. Sehingga uang yang dikeluarkan adalah 70.000 saham dikali dengan 3.520 per saham dan ditambah biaya broker sebesar 600.000. Sehingga jurnal yang tulis yaitu investment in PT Klunar di debit sebesar 247 juta dan kredit di cash di kredit sebesar 247 juta. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juli 2020, PT Klunar membagikan dan membayar dividen tunai sebesar 300 per lembar saham. Sehingga dividen yang diperoleh oleh PT Kris yaitu 700.000 saham dikali dengan 300 per sahamnya untuk mengurangi nilai investasi di PT Klunar, bukan diakui sebagai pendapatan. Sehingga PT Klunar mencatat cash sebesar 21 juta dan investment in PT Klunar pada kredit sebesar 21 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, harga pasar saham PT Klunar adalah 4.000 per lembar dan PT Klunar melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. Sehingga karena PT Kris itu memiliki 25% kepemilikan saham pada PT Klunar, maka PT Kris dapat mengakui laba sebesar 20% dari 250 juta sebagai tambahan investasi karena belum diterima dalam bentuk cash. Nilai investasi akhir atau ditulis yaitu investment in PT Klunar di debit sebesar 62.500 dan equity in earning of investee pada kredit sebesar 62.500. Nah, nilai investasi akhir tahun 2020 yaitu 240 juta dikurang dengan 21 juta transaksi di 21 Juli 2020 dan ditambah dengan 62.500 hingga total nilai investasi akhir tahun 2020 adalah 288.500.000. Pada tanggal 18 Januari 2021, PT Kris menjual 50% saham PT Klunar dengan harga 3.800 per lembar dan dipotong komisi broker sebesar 200.000. Harga jual investasi sebanyak 50% saham yang dimiliki, yaitu 35.000 saham dikali dengan 3.800 per sahamnya, dan dikurangi dengan komisi, yaitu 200.000, sehingga nilainya adalah 132.800.000. Nilai saham yang dijual adalah 50% dari 288.500.000, sama dengan 144.250.000. Selisihnya adalah kerugian atau loss on sale of investment. Tercatat cash pada debit sebesar 132.800.000, loss on sale of investment sebesar 11.450.000 di debit, dan investment in PT Klunar berkurang di kredit sebesar 144.250.000.
Pada 31 Desember 2021, harga pasar saham PT Kuliner adalah 3.900 per lembar atau turun dari 4.000 per lembar, dan PT Kuliner melaporkan rugi sebesar 75 juta. Sehingga eh, saham yang dimiliki oleh PT Kris pada PT Kluner adalah jumlah saham yang dimiliki oleh PT Kris pada PT Kluner adalah 12,5% atau 35.000 dibandingkan 280.000 saat ini. Hal ini menandakan PT Kris tidak memiliki signifikan influence lagi pada PT Kluner, sehingga metode pencatatannya berubah dari equity method ke fair value method. Nilai wajar saham yang tersisa adalah 35.000 lembar dikali dengan 3.900 atau 136.500.000. Nilai investasi yang tersisa adalah 144.250.000, sehingga selisihnya adalah penurunan nilai dari investasi. Hingga pada 31 Desember, jurnal yang tertulis adalah unrealized loss on investment pada debit sebesar 7.750.000 dan investment in PT Kloner berkurang di kredit sebesar 7.750.000. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal apabila PT Kris itu tidak memiliki signifikan influence atau trading securities. Jika tidak memiliki signifikan influence dan dikategorikan trading, saham dicatat pada nilai wajar. Broker fee menjadi bagian biaya transaksi pada saat pembelian sesuai dengan pendekatan materi di soal. Pada tanggal 10 Januari 2020, uang yang dikeluarkan adalah 70.000 saham dikali dengan Rp3.520 per saham dan ditambah dengan biaya broker sebesar 600.000, sehingga tercatat trading equity investment di debit sebesar 247 juta dan cash di kredit sebesar 247 juta. Pada 21 Juli 2020, dividen yang diperoleh sebesar Rp300 per sahamnya dikalikan dengan 700.000 saham yang dimiliki, maka diakui sebagai dividen, bukan kenaikan nilai dari investasi seperti pencatatan jika menggunakan equity method. Nah, pada tanggal 21 Juli ini dicatat cash di debit sebesar 21 juta dan dividen revenue di kredit sebesar 21 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, fair value trading adalah 70.000 saham dikali dengan 4.000 per sahamnya atau 280 juta. Jumlah awal pembelian yaitu 240 juta, sehingga selisih antara 280 juta dengan 240 juta yaitu 33 juta adalah adjustment fair value trading. Sehingga tercatat fair value adjustment trading di debit sebesar 33 juta dan unrealized gain income di kredit sebesar 33 juta. Pada 18 Januari 2021, harga saham yang dijual adalah 35.000 saham dikalikan dengan 3.800 per sahamnya dan dikurangi dengan biaya broker 200.000, sehingga nilainya adalah 132.800.000 dari penjualan saham. Nilai saham yang tercatat yang telah terjual adalah 50% dari 280 juta, yaitu 140 juta. Sehingga pada 18 Januari 2021, tercatat cash di debit sebesar 132.800.000 dan loss on sale pada debit sebesar 7.200.000 serta trading equity investment pada kredit sebesar 1.400.000. Pada tanggal 31 Desember 2021, nilai pasar saham itu tersisa 35.000 saham dikali dengan Rp3.900 per sahamnya atau 136.500.000. Setelah penjualan nilai sel saham yaitu 140 juta, terdapat selisih sebesar 3.500.000 yang merupakan penurunan nilai wajar dari saham trading. Selanjutnya yang kedua, diminta untuk menyajikan investasi PT Kris di laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 apabila PT Kris memiliki signifikan influence dan tidak memiliki signifikan influence. Yang pertama, jika memiliki signifikan influence, pada 31 Desember 2021, PT Kris hanya memiliki 35.000 saham atau kerugian yang diambil PT Kris adalah sehingga kerugian yang dilaporkan oleh PT Kloner sebesar 75 juta
Dan bagian kerugian yang diampu PT Kris adalah 12,5% dari 75 juta, yaitu 18.750.000. Nilai saham yang masih dimiliki oleh PT Kris adalah 144.250.000, sehingga setelah kerugian nilai saham menjadi 144.250.000 dikurangi dengan 18.750.000 atau sama dengan 12.500.000. Yang kedua, jika tidak memiliki signifikan influence, saham yang tersisa adalah 35.000 lembar dengan dikali harga wajar 3.900 lembar, 3.900 per lembarnya, nilai sisanya adalah 136.500.000. Nilai sisa setelah penjualan adalah 140 juta, sehingga ada selisih sebesar 3.500.000 yang dianggap sebagai penurunan nilai wajar atau nilai wajar pada saham yang dimiliki oleh PT Kris. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua, yaitu tentang leasing. Pada soal kedua ini yang pertama diminta untuk menuliskan relation leisure and compute the amount of each of the following items. Yang pertama, lease receivable at inception of the lease, sales price, dan cost of sales. Yang pertama, Laser memiliki mesin dengan umur 12 tahun dan akan disewakan dalam jangka waktu 10 tahun. Artinya, hampir seluruh masa mesin tersebut akan digunakan oleh penyewa. Namun, masih tersisa nilai mesin setelah pemakaian yaitu 15.000 atau guaranteed residual value. Yang pertama, diminta lease receivable at inception, menghitung nilai sekarang atau present value dari pembayaran yang akan diterima Laser pada akhir periode pembayaran. Present value dari pembayaran setiap tahun selama 10 tahun adalah 60.000 dikali 6,75902 atau sama dengan 405.541. Kemudian present value dari guaranteed residual value ini akan diterima pada akhir tahun ke-10 sehingga 15.000 dikali dengan 0,38554 atau present value dari 10% pada tahun ke-10, yaitu nilainya 5.783 atau totalnya adalah 405.541 ditambah 5.783 sama dengan 411.324. Yang kedua yang ditanya adalah sales price. Sales price sama dengan present value dari pembayaran setiap tahun ditambah dengan present value dari guaranteed residual value, yaitu 405.541 ditambah 5.783 atau sama dengan 411.324. Yang ketiga adalah cost of sales, adalah biaya memproduksi mesin, yaitu 250.000 dengan tidak menghitungkan negotiation and closing cost sebesar 14.000. Soal yang kedua, diminta untuk menyusun 3 years lease amortization schedule. Catatan, yaitu pembayaran dilakukan setiap awal tahun. Pada awal tahun, terdapat saldo awal sebesar 411.324, kemudian dilakukan pembayaran pada awal tahun pertama 60.000, sehingga ada bunga sebesar 10%, yaitu 411 dikurangi dengan 60.000, yaitu 351.324 dikalikan dengan 10%, hasilnya yaitu 35.132. Sehingga pada akhir tahun pertama, saldo akhir dari amortisasi ini yaitu 386.456. Begitu juga penghitungan di tahun kedua dan tahun ketiga. Kemudian yang ketiga, diminta untuk prepare all the lessor's journal entries for the first year. Yang pertama, kita catat dulu pembayaran sewa yang dilakukan pada awal tahun, sehingga Escoar mendapatkan cash sebesar 60.000. Di sini tercatat debit cash sebesar 60.000, debit lease receivable sebesar 351.324, dan sales revenue pada kredit sebesar 411.324. Yang kedua adalah cost of sales. Mesin yang sebelumnya merupakan persediaan sekarang telah keluar karena terjadi transaksi lease ini, sehingga dicatat cost of sale pada debit sebesar 250.000 dan inventory berkurang pada kredit sebesar 250.000. Kemudian pencatatan bunga tahun pertama, lease receivable di debit sebesar 35.132 dan interest revenue di kredit sebesar 35.132. Bunga yang diperoleh adalah 411.324.000. 411.324 dikurang 60.000 yaitu 351.324 dikali dengan 10%. Bunga ini adalah interest revenue bagi Escobar dan akan menambah jumlah lease revenue yang akan dibayarkan oleh Pablo. Yang keempat adalah diminta untuk prepare all the leases journal entries for the first year.
Yang pertama, yaitu jurnal awal sebelum pembayaran sewa. Nilai liability dihitung dari present value pembayaran setiap tahun selama 10 tahun dan present value guarantees residual value sebagaimana telah dihitung di atas. Sehingga dicatat right of use assets di debit sebesar 411.324 dan lease liability di kredit sebesar 411.324. Kemudian, jurnal saat pembayaran sewa pertama, karena pembayaran dilakukan di awal tahun, maka belum ada bunga yang dibayarkan. Saldo lease liability tersisa yaitu 411.324 dikurang dengan 60.000 atau 351.324. Nah, bunga di tahun pertama ini dicatat dari 10% dikalikan dengan saldo lease liability yang tersisa yaitu 351.324 sehingga bunga di tahun pertama yaitu 35.132. Yang terakhir yaitu jurnal right of use asset, yaitu tercatat amortization expense di debit sebesar 41.132 dan accumulated amortization di kredit sebesar 41.132. Baik, selanjutnya soal 3 terkait accounting for error. Untuk problem A, kita diminta untuk journalize dari koreksi yang diperlukan dan adjustment. Yang pertama, journal entries for correction and adjustment untuk event yang pertama, yaitu pembelian truk pada tanggal 1 Januari 2009. Di sini kita mengakui pembelian truk sebesar sebagai aset sebesar 196.000. Depreciation setiap tahunnya adalah 196.000 dikurangi 16.000 residual life-nya dibagi dengan 6 tahun, yaitu 30.000 per tahunnya. Sehingga depreciation pada tahun 2009 sampai 2011 yaitu 30.000 dikali dengan 3 tahun yaitu 90.000. Kemudian mengakui depreciation expense tahun 2012 sebesar 30.000. Sehingga jurnalnya untuk pembelian truk ini yaitu truk di debit 196.000, return earning di debit 90.000, depreciation expense di debit 30.000, expense di kredit 196.000 dan accumulated depreciation di kredit sebesar 120.000. Karena jurnal awal sebelum koreksi adalah expense di debit 196.000 dan cash di kredit sebesar 196.000, maka kita harus koreksi jurnal expense ini di kredit tadi. Yang kedua, yaitu dia melakukan perubahan metode depresiasi pada semen plant. Depreciation pada tahun 2012 dengan straight line method adalah 36.000. Pada tahun 2012 terdapat pergantian metode depresiasi menjadi double declining sehingga total depresiasinya yaitu 46.080. Terdapat selisih sebesar 10.080 yang harus ditambahkan pada depreciation expense. Yang ketiga, transaksi ketiga yaitu pembelian mesin. Depreciation awalnya adalah 85.000 dikurangi 5.000 nilai residual value-nya dibagi dengan 10 waktu lama atau nilai atau tahun mesinnya, sehingga depreciation-nya adalah 8.000 per tahun. Depreciation pada tahun 2009 sampai 2011 adalah 3 dikali 8.000 yaitu 24.000. Sisa nilai mesin di tahun 2012 adalah 85.000 dikurangi 24.000 yaitu 61.000. Depreciation barunya yaitu 61.000 dikurangi 3.000 residual value-nya dan dibagi 4 tahun, sehingga depreciation barunya itu 14.500. Kekurangan depreciation yang harus ditambahkan adalah 14.500 dikurangi 8.000 yaitu 6.500. Yang kedua adalah diminta untuk menghitung net income yang harusnya dilaporkan pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Pada tahun 2010 net income-nya adalah 360.000 dikurang dengan 30.000 yaitu 330.000. 30.000 ini adalah dikurangi dengan depreciation truck yang dibeli pada tahun 2010. Kemudian yang dibeli pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011 net income-nya adalah 450.000 dikurangi 30.000 yaitu 420.000 sama yaitu dikurangi dengan depreciation truck. Kemudian tahun 2012 net income-nya itu 480.000 dikurangi 30.000 dari depreciation truck, 10.080 dari kekurangan depreciation semen plant karena ada perubahan dari metode depresiasi,
Kemudian 6.500 yang merupakan kekurangan dari depreciation machinery yang juga merubah nilai depreciation barunya. Sehingga tahun 2012 net income-nya sebesar 433.420. Yang ketiga, diminta untuk menghitung return earning pada awal 2010 setelah di-adjust. Depreciation pada tahun 2009 seharusnya 30.000, namun perusahaan malah mencatat pembelian truk sebagai expense sebesar 196.000, sehingga net income-nya terlalu rendah sebesar 196.000 dikurang 30.000, yaitu terlalu rendah 166.000. Oleh karena itu, retained earning awal tahun 2010 juga menjadi terlalu rendah 166.000, sehingga adjusted beginning retained earning tahun 2010 seharusnya adalah 1.260.000 ditambah dengan 166.000, yaitu 1.426.000. Yang keempat, kita diminta untuk menghitung retained earnings pada akhir 2012 setelah adjusting. Yang pertama, kita hitung dulu dari pembelian truk. Depresiasi yang seharusnya dicatat pada tahun 2009 sampai 2012 adalah 120.000. Karena di awal 2009 pembelian truk dibebankan seluruhnya ke expense sebesar 196.000, maka retained earning juga menjadi terlalu rendah sebesar 76.000. Kemudian cement plant itu selisih kekurangan depreciation-nya adalah 10.080, dan machinery selisih kekurangan depreciation-nya adalah 6.500, sehingga adjusted ending return earning 2012 adalah 1.800.000 ditambah 76.000 dikurang 10.080 dikurangi 6.500 sama dengan 1.859.420. Selanjutnya kita ke problem B. Kita diminta untuk membuat statement atas retained earning yang direvisi pada tahun 2014 dan 2015. Yang pertama, perubahan metode depresiasi. Depresiasi yang menggunakan straight line, yaitu dihitung dari 90.000 dikurangi 0, residual value-nya, dibagi 4 atau lifetime-nya, sehingga depresiasi yang harus dicatat adalah 22.500 per tahunnya. Sedangkan depresiasi yang dicatat di 2015 adalah 27.000. Depresiasi yang dicatat itu lebih tinggi sebesar 4.500. Yang pertama, kesalahan inventory, perhitungan net income. COGS itu dihitung dari beginning inventory ditambah purchase dikurang ending inventory. Untuk ending tahun 2014 terjadi overstate inventory sebesar 20.000. Hal ini mengakibatkan COGS terlalu rendah 20.000 yang ujungnya akan memengaruhi net income yang terlalu tinggi 20.000. Untuk beginning 2015, karena beginning 2015 sama dengan ending 2014, maka COGS juga lebih tinggi 20.000 sehingga net income lebih rendah 20.000. Sehingga untuk perhitungan return earning-nya tahun 2014, net income yang dilaporkan adalah 78.000 dan net income pada tahun 2014 akibat kesalahan inventory terlalu tinggi 20.000 sehingga net income yang seharusnya adalah 78.000 dikurang 20.000 yaitu 58.000. Retained earning pada tahun 2014 adalah 72.000 ditambah 58.000 dikurang 25.000 sama dengan 105.000. Tahun 2015, net income yang dilaporkan adalah 52.000. Net income adjustment dari depreciation adalah ditambah 4.500 dan ditambah dari net income yang terlalu rendah 20.000 akibat kesalahan inventory. Sehingga net income yang 52.000 ditambah 20.000 ditambah 4.500 adalah 76.500. Retained earning 2015 adalah 105.000 ditambah 76.500 dikurang 30.000 sama dengan 151.500. Baik, selanjutnya soal 4 terkait cash flow. Kita diminta untuk membuat statement of cash flow untuk Sullivan Corp untuk akhir tahun 2015 menggunakan indirect method. Cash flow from operating activities, net income-nya adalah 370.000 sebagaimana di soal.
pada tahun 2015. Kemudian kita adjust untuk accumulated depreciation. Terdapat kenaikan accumulated depreciation dari 1.100.000 yaitu 1.165.000 dikurangi 1.040.000 ditambah 22.000 yaitu 147.000. Kenaikan ini harus ditambahkan ke net income karena depreciation ini mengurangi net income tapi nyatanya tidak mengurangi cash. Yang kedua, account receivable. Terdapat penurunan account receivable sebesar 40.000. Penurunan account receivable ini ditambahkan ke cash karena ada pembayaran dari lawan transaksi atas hutangnya sehingga itu menambah cash yang diterima. Kemudian inventory, terdapat kenaikan inventory sebesar 135.000. Kenaikan inventory ini akan mengurangi cash karena kenaikan inventory itu biasanya akan dibayar dengan cash. Kemudian account payable, terdapat kenaikan account payable sebesar 60.000 dan kenaikan account payable ini akan menambah cash karena perusahaan berhutang namun belum dibayar, maka cash-nya itu tetap bertambah. Kemudian tax payable, terdapat penurunan tax payable sebesar minus 20.000 dan penurunan tax payable ini akan mengurangi cash karena artinya perusahaan telah membayar hutang pajaknya. Selanjutnya, equity income from Mayors. Sullivan mengakui equity income sebesar 35.000. Sullivan tidak menerima kas dari Myers karena Myers tidak membayar dividen, sehingga 35.000 ini harus dikeluarkan dari net income. Yang terakhir adalah gain on sale of equipment. Gain 2.000 ini sudah meningkatkan net income, tapi 2.000 tersebut bukan cash flow operating sehingga harus dikeluarkan. Sehingga net cash provided by operating activities adalah 425.000. Kemudian kita cari cash flows from investing activities. Untuk equity investment, Sullivan memiliki 25% saham Myers yang dibeli pada tahun 2013 sebesar $275.000. Karena pembelian tersebut terjadi pada 2013, maka tidak ada cash outflow dari transaksi pembelian saham Myers pada tahun 2015. Myers memperoleh income sebesar $140.000 pada 2015, sehingga bagian laba Sullivan 140.000 dikali 25% sama dengan 35.000. Namun Myers tidak membayar dividen, sehingga Sullivan tidak menerima cash dari investasi tersebut. Jadi cash flow from equity investment sama dengan 0. Yang kedua adalah debt investment. Pada tahun 2015, Sullivan memberikan pinjaman kepada TLC sebesar 300.000. Pemberian pinjaman tersebut menyebabkan cash keluar. Kemudian TLC membayar kembali pokok pinjaman sebesar 50.000. Pembayaran kembali pokok pinjaman menyebabkan cash masuk. Maka net cash flow dari pinjaman yaitu 300.000 dikurang 50.000 yaitu minus 250.000. Yang ketiga, sale of equipment. Sullivan menerima kas sebesar 40.000 dari penjualan equipment. Yang terakhir adalah finance lease. Pada 31 Desember 2015, Sullivan memperoleh office building melalui finance lease dengan present value 400.000. Tapi tidak ada kas yang dibayarkan pada 2015. Pembayaran pertama sebesar 60.000 baru dilakukan pada 2 Januari 2016. Sehingga cash flow from investing activities, net cash-nya yaitu minus 210.000. Yang ketiga adalah cash flow from financing activities. Yang pertama cash dividend. Dividen yang diterima secara cash pada tahun 2015 adalah dividen tahun 2014 sebesar 100.000. Yang kedua share capital, tidak ada cash flow dari penerbitan saham. Dan yang terakhir finance lease sebesar $400.000, bukan cash transaction pada 2015. Sehingga tidak dimasukkan ke financing activities sebagai cash flow. Cash flow from financing activities, net cash used by financing activities sebesar minus 100.000. Sehingga net increase in cash adalah 425.000 dikurang 210.000 dikurang 100.000 sama dengan 115.000. Ending cash-nya itu cash awal ditambah net increase in cash yaitu 700.000 ditambah 115.000 yaitu 815.000. Baik, sekian presentasi saya terkait jawaban UAS mata kuliah akuntansi keuangan 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.